muka di kelas. Jadi termasuk untuk evaluasi siswa itu kita juga menggunakan sebuah aplikasi virtual atau aplikasi jarak jauh yang bisa digunakan untuk evaluasi hasil belajar siswa. Nah, kuis simple dengan Socrative ini dapat diakses dengan mudah. Itu yang pertama, kita bisa melakukan download aplikasi Socrative itu sendiri, atau kita bisa akses melalui web. Selanjutnya, nah, apa itu Socrative? Jadi, Socrative merupakan student response system yang memfasilitasi guru untuk membuat kuis dan menjalankannya secara daring. Aplikasi ini dapat diakses dengan mudah oleh guru ataupun oleh siswa. Selanjutnya, nah, untuk mendapatkan aplikasi ini, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu, kalau aplikasi Socrative ini dapat digunakan secara web dan bisa juga kita unduh melalui App Store. Selain bisa kita menggunakan web, bisa diunduh di App Store, dan aplikasi ini juga berbasis Android, di mana guru dan siswa bisa mendownload. Ada Socrative for Teacher dan ada juga Socrative for Student. Sedangkan untuk mendapatkannya melalui web, itu kita bisa membuka alamat webnya itu adalah socrative.com. Selanjutnya, nah, keunggulan dari Socrative ini sendiri, yang pertama fitur dan tampilannya simple, di mana nanti untuk Socrative ini ada 5 menu utama yang bisa digunakan. Kemudian tampilannya sendiri itu cukup simple, dan untuk menggunakannya bisa kita sebagai guru ataupun siswa itu tidak kesulitan dalam melihat atau membaca petunjuk yang ada di aplikasinya. Kemudian keunggulan lainnya, dan ini penting, di mana aplikasi Socrative ini bisa menganalisis butir soal. Nanti akan bisa kita lihat pada saat report dari suatu kuis, di mana nanti masing-masing butir soal akan muncul analisisnya. Kemudian aplikasi ini juga hemat waktu dan hemat kertas, di mana hemat kertas karena kita berbasis virtual, jadi kita tidak menggunakan kertas dan kita cukup menggunakan peralatan dengan internet yang bagus, bisa menggunakan Android atau menggunakan komputer atau laptop. Kemudian aplikasi Socrative ini juga mudah diakses, di mana jika kita menggunakannya lewat web, kita tinggal login akun. Sebagai guru akan login dengan akun guru, dan siswa nanti akan login dengan room yang dibuat oleh guru. Selanjutnya, ini adalah tampilan Socrative for Student dan for Teacher. Selanjutnya, nah ini adalah tampilan awal web, di mana saat kita buka alamat webnya socrative.com, terus kita klik login, dan nanti akan ada pilihan kita akan login sebagai siswa atau login sebagai guru. Selanjutnya, nah ini adalah tampilan Socrative untuk student. Setelah kita mengklik student login, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di slide PowerPoint ini. Selanjutnya, nah ini untuk tampilan Socrative Teacher. Tampilan Socrative Teacher yang ini itu akan muncul apabila seorang guru sudah memiliki akun Socrative. Selanjutnya, nah ini adalah tahap-tahap atau step untuk membuat akun guru, di mana yang pertama itu kita diminta untuk mengisi profil. Langkah pertamanya kita mengisi profil, di mana kita diminta untuk mengisi first name, last name, lalu email. Kemudian nanti kita juga diminta untuk mengisi password. Ini adalah password dari aplikasi akun guru itu.
Selanjutnya ada step kedua, yaitu adalah demographic, di mana di step ini kita diminta untuk mengisi country, organization, juga ada organization name dan juga nah pada bagian ini, karena aplikasi ini sebenarnya dibuat atas berdasarkan kurikulum yang berlaku di luar negeri itu K12. Jadi untuk mengisi yang pada bagian 2 ini disarankan untuk mengisi pada organization-nya type itu kita diminta untuk mengisi other. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada saat simulasi. Selanjutnya itu, step yang ketiga, nanti setelah kita mengisi bagian ini, akan muncul pilihan kita akan menggunakan aplikasi ini secara pro atau yang free. Di sini penyaji juga ingin menyampaikan, di mana Socrative App ini, walaupun kita memilih yang free, itu fitur-fiturnya sudah cukup untuk kita gunakan gitu. Nanti akan dijelaskan juga perbedaan antara Socrative yang pro dan yang free. Selanjutnya, nah ini adalah tampilan Socrative Teacher setelah kita login akun teacher tadi, di mana ada 5 menu, yaitu ada menu Lounge, ada Quizzes, ada Room, Report, dan Result. Selanjutnya, nah pilihan quiz apa saja yang dapat dibuat oleh guru? Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah tampilan awal tadi, di mana ada 5 menu utama, Launch, Quiz, Rooms, Report, dan Result. Selanjutnya, nah ini adalah penjelasannya. Di yang pertama itu ada menu Launch, di mana menu Launch ini adalah menu yang mengatur nanti bagaimana kita melaunching kuisnya. Yang kedua itu ada menu Quizzes, ini adalah menu untuk membuat quiz dan juga pengaturan kuisnya. Kemudian ada menu Rooms. Menu room ini nanti dia mengatur room yang dibuat oleh guru yang dapat diakses oleh siswa. Kemudian ada menu report, di mana menu report ini nanti akan memperlihatkan hasil evaluasi setiap launching quiz ataupun nanti ada beberapa fitur yang kita berikan kepada siswa. Kemudian ada menu result. Nah, menu result ini adalah salah satu menu yang dapat dijadikan pembeda dari aplikasi lain, di mana di menu result ini kita dapat melihat secara langsung proses evaluasi siswa. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan kita lihat pada saat simulasi. Sekian dari saya sebagai pembicara pertama, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Alvina Rahayu selaku pembicara pertama. Selanjutnya materi tentang tampilan menu kuis yang telah dipaparkan oleh Ina tadi. Bagaimana tampilannya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, sebelum menjelaskan menu launching, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman semua tentang menu kuis yang berfungsi untuk membuat kuis. Nah, pada tampilan, teman-teman bisa melihat ada kotak pencarian, ada fitur menambahkan kuis, juga ada fitur untuk mengelola kuis yang telah dibuat. Nah, nanti akan dijelaskan pada saat simulasi. Lalu, untuk membuat kuis, kita hanya perlu menekan tombol Add Quiz. Setelah menekan tombol Add Quiz, akan muncul tampilan seperti ini, yang mana nanti kita akan memasukkan judul kuis, lalu ada 3 pilihan kuis yang dapat dibuat, tipenya itu multiple choice, true or false, dan juga short answer. Lalu, di sini juga terdapat keunggulan dari Socrative, itu dapat berbagi kuis dengan guru yang lain dengan menggunakan kode SOC yang terdapat pada fitur ini. Lalu setelah selesai membuat kuis, teman-teman bisa mengklik Save and Exit. Nah, begini tampilan jika teman-teman memilih kuis yang dibuat itu dengan tipe soal multiple choice. Di sini disediakan kotak untuk membuat soal, juga
pilihan jawaban, dan jika ingin disertai dengan gambar, teman-teman dapat menambahkan gambar untuk jawaban maupun soal. Lalu selanjutnya, keunggulan dari Socrative ini, kita juga bisa mengimport soal dari Excel ataupun dari guru yang lain. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa berbagi kuis dengan enable sharing ini. Kode ini bisa dibagikan kepada guru lain, lalu dapat diimpor dan mengklik kotak impor kuis ini. Lalu pada format from Excel, pasti teman-teman bertanya bagaimana bentuk jika bisa diimpor dari Excel. Di sini sudah disediakan oleh Socrative itu template-nya yang dapat kita download pada tampilan fitur seperti ini. Lalu selanjutnya, menu launch. Kita kembali lagi ke menu pertama, yaitu menu launch. Setelah kita selesai membuat kuis, maka kita dapat meluncurkan kuis tersebut pada menu launch ini dengan 6 tampilan fitur yang dapat teman-teman klik. Itu ada fitur kuis, space race, exit ticket, multiple choice, dan juga true, false, dan short answer. Pada menu kuis ini, student atau siswa bisa mengerjakan kuis secara pribadi, sedangkan kalau untuk yang space race ini untuk mengerjakan kuis secara berkelompok. Jadi nanti dibagi kelompoknya dan guru bisa memantau hasil siswa tersebut secara berkelompok. Sedangkan untuk quick question ini nih menu untuk guru memberikan soal secara cepat. Jadi di sana hanya disediakan jawaban yang akan dipilih dan tidak ada soal maupun tulisan jawaban pada quick question. Nanti untuk lebih jelasnya akan ditampilkan pada simulasi. Sedangkan untuk yang exit ticket ini adalah refleksi dari guru terhadap siswa, yang mana nanti akan disediakan 3 soal, 2 soal otomatis dan 1 soal tambahan oleh guru. Nah, jika kita mengklik soal launch quiz pada quiz tadi, akan muncul tampilan seperti ini. Ada 2 step. Step pertama, memilih quiz yang telah kita buat. Dan step yang kedua itu bagaimana kita metode dalam pengirimannya, dan juga terdapat setting atau fitur tambahan. Instant feedback ini adalah metode untuk guru memberikan soal secara berurutan, jadi siswa tidak dapat mengubah jawaban maupun kembali kepada soal sebelumnya. Sedangkan kalau yang untuk open navigation ini, bagaimana siswa pengaturan yang diberikan guru agar siswa tersebut dapat mengedit jawabannya dan juga bisa melompati jawabannya jika jawabannya masih ragu. Sedangkan yang untuk teacher page ini nih adalah pengaturan atau metode yang dilakukan oleh guru. Jadi guru bisa menginput soalnya satu persatu dan dapat memantau hasilnya secara live report. Nah, sedangkan yang untuk kuis yang berkelompok, stepnya ada 2 sama seperti launch quiz untuk kuis individu tadi. Yang bedanya itu ada pada step 2, yaitu pada pengaturan. Yang mana di sini terdapat 2 pengaturan. Auto assign itu adalah pengaturan secara otomatis, jadi kelompoknya ditentukan oleh sistem. Sedangkan kalau yang student choice itu kelompoknya ditentukan oleh siswa sendiri. Lalu ada icon untuk melihat live report oleh guru. Lalu di sini ada item atau fitur countdown. Ini nih khusus untuk fitur yang disediakan oleh aplikasi yang pro. Jadi kalau untuk yang free tidak dapat mengakses ini. Lalu di sini ada pengaturan tambahan. Berikut tampilan live report, space race, jika guru telah meluncurkan soal dari kuis berkelompok yang tadi. Di sini dapat dipantau secara live bagaimana perkembangan dari siswa tersebut. Jika siswa tersebut banyak menjawab benar, maka dia akan mendapatkan space race yang tertinggi. Dan untuk yang
tidak akan tampilannya seperti yang group pitch. Lalu pada menu selanjutnya yaitu exit ticket. Pada menu exit ticket ini disediakan 2 soal otomatis oleh sistem, yang mana itu merupakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Yang soal pertama itu seberapa mengerti dengan materi pada hari ini. Yang kedua itu refleksi tentang apa yang siswa dapatkan pada kelas hari ini. Dan yang ketiga itu adalah pertanyaan langsung dari guru. Jadi guru bertanya secara langsung, siswa tinggal mengetikkan di kolom jawaban. Selanjutnya itu ada menu rooms atau pengaturan room evaluasi. Room evaluasi ini nantinya yang akan dibagikan kepada siswa untuk siswa login. Sayangnya untuk aplikasi free itu hanya disediakan 1 room. Kalau ingin menambah room itu harus di-upgrade ke aplikasi ke fitur yang pro. Selanjutnya itu ada menu reports. Apabila telah selesai meluncurkan kuis, guru dapat melihat reports atau laporan secara live pada menu ini. Dan yang terakhir itu ada menu result, yang mana menu ini dapat melihat secara langsung proses evaluasi siswa. Di sini terdapat tabel nama siswa. Angka 1 ini menunjukkan soal nomor 1, dan angka 2 ini menunjukkan soal nomor 2. Di sini dapat dilihat analisis evaluasi per butir soal oleh guru. Yang mana apabila siswa tersebut menjawab soalnya benar semua oleh semua siswa, maka akan diperlihatkan persentase dari masing-masing butir soal tersebut. Dan apabila guru telah selesai untuk meluncurkan soalnya atau waktunya habis, nanti guru bisa mengklik tombol finish. Nah, berikut tampilan result apabila telah selesai siswa tersebut mengerjakan kuis. Di sini terdapat format dalam bentuk Excel yang bisa dikirimkan ke menu guru tersebut secara pribadi, lalu bisa juga dikirimkan kepada siswa secara individu. Dan juga guru tersebut dapat mendownload hasil dari kuis tersebut. Nah, di sini karena aplikasinya gratis, itu hanya memiliki batasan itu 50 siswa per room. Jadi dalam 1 kali peluncuran kuis itu hanya bisa diakses oleh 50 siswa. 1 public room for your class ini maksudnya hanya bisa 1 room saja untuk meluncurkan kuis tersebut, tidak bisa melakukan beberapa aktivitas secara sekaligus. Lalu untuk melakukan aktivitas itu hanya bisa sekali saja, pertanyaan secara cepat, dan juga penilaian space race. Sedangkan yang untuk pro itu terdapat fitur-fitur yang lebih bagus lagi dari fitur free, yang mana di sini dapat dilakukan pembayaran sekitar 59,9 ini itu sekitar 900.000, atau jika dikalkulasikan itu per bulannya kira-kira 70 ribuan, dan ini nih jika dikalkulasikan per bulannya yaitu sekitar 150.000. Nah, mungkin sekian dari penjelasan secara umum apa itu aplikasi Socrative. Selanjutnya akan dilakukan simulasi oleh pembicara pertama kita, yaitu Alvina Rahayu. Kepada Alvina, dipersilakan. Baiklah, terima kasih penyaji. Selanjutnya kita akan mulai simulasi, dan untuk simulasi pertama itu kita akan mulai dengan bagaimana cara untuk membuat akun guru, akun teacher.
sebelum kita nah, seperti ini. Ini adalah tampilan sewaktu kita masuk lewat web, di mana akan ada pilihan setelah kita login di sini, akan ada tampilan student login atau teacher login. Nah, kalau kita sudah punya akun, kita bisa masuk ke teacher login, sedangkan jika ingin membuat akun, kita bisa pilih sign up now. Setelah kita pilih sign up now, itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa membuat new teacher account. Nah, di sini kita bisa mengisikan first name, misalnya Alvina, Rahayu, untuk emailnya, dan confirm emailnya. Dan selanjutnya kita bisa masukkan passwordnya. Dan tinggal confirm passwordnya. Next. Karena email ini sudah pernah digunakan sebelumnya, makanya email ini tidak bisa terdaftar. Jadi akan kita coba dengan email yang lain. Oh, sorry. Ternyata ini juga sudah digunakan. Kita akan coba email yang lain. Next. Dan ini adalah tampilan untuk step kedua, yaitu demografi, di mana kita diminta untuk mengisi country. Kita bisa mengisi Indonesia. Selanjutnya akan ada organization type. Jika kita menggunakan primary atau pilihan 1 sampai 3, maka nanti akan kesulitan saat kita melanjutkan ke step berikutnya. Karena untuk sekolah di Indonesia sendiri belum terdaftar, jadi kita bisa memilih menu other. Selanjutnya kita bisa mengisi organization name, misalnya SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Dan role-nya di sini kita bisa pilih kita sebagai teacher atau karena kita teacher, kita isi teacher. Nah, selanjutnya, baik, kita tunggu sebentar karena jaringan. Biasanya jika kita memilih nah, selanjutnya ini ada step 3 di mana kita bisa memilih akun tipe yang free atau kita ingin menggunakan Socrative yang pro. Nanti kita akan, jika kita memilih akun Socrative yang pro, maka nanti akan muncul step 4 di mana nanti akan ada beberapa perintah lagi yang diminta oleh Socrative, di mana kita seperti melakukan pembayaran dan juga beberapa identitas lainnya. Selanjutnya, setelah kita membuat akun guru, kita bisa masuk sebagai guru dengan akun yang sudah kita buat tadi. Baik, kita tunggu sebentar. Baik. Dan ini adalah tampilan pertama setelah login di akun guru. Nah, ini adalah 5 menu utamanya. Ini. Nah, yang akan saya jelaskan pertama itu adalah kita akan mulai dari menu room supaya nanti penjelasannya bisa urut. Yang pertama adalah menu room. Jadi di dalam menu room ini karena kita pakai aplikasi Socrative-nya yang free, kita hanya mempunyai 1 room. Karena kita baru awal mendaftar, jadi nama room-nya otomatis dari aplikasinya. Kita bisa mengubah namanya menjadi misalnya Rahayu Alvina.
kita rename. Nah, nanti nama room ini yang akan kita bagikan ke siswa pada saat kita login. Selanjutnya, di menu room ini nanti kita bisa mendelete room dan menambahkan room. Ini juga bisa kita gunakan untuk men-share room. Kita tidak dapat menggunakan menu roster karena menu ini hanya digunakan untuk pengguna yang pro. Selanjutnya itu kita akan masuk ke menu selanjutnya, yaitu quizzes, di mana dengan menu ini kita mulai untuk membuat quiz. Jadi di sini ada beberapa fitur yang bisa digunakan dan tidak bisa digunakan juga, di mana untuk fitur membuat folder itu tidak bisa digunakan karena itu untuk pengguna pro. Jadi di sini kita akan membuat quiz. Kita klik add quiz. Kita bisa create new dan import. Kita mulai dengan create new terlebih dahulu. Jaringan. Dan seperti ini. Nah, di sini ada enable sharing tadi, yang dimana dengan kode ini kita bisa berbagi soal sesama guru. Sedangkan ini align to quiz to standard ini biasanya digunakan oleh kurikulum yang sudah terdaftar di Socrative Apps ini. Nanti akan ada beberapa seperti subjek yang diminta untuk diisi, kemudian ada select core, ini ada untuk memilih kelas. Kita diminta untuk mengisi kelas, bukan kelas pada tahap ini. Di sini kita diminta untuk mengisi seperti kurikulumnya, apa gitu yang kita gunakan. Selanjutnya di sini diminta untuk mengisi kelas. Misalnya kita pilih ini. Nanti akan ada secara otomatis kelasnya muncul, dan kelas standar ini adalah bagaimana penilaiannya. Namun karena kurikulum Indonesia belum terdaftar, jadi kita tidak menggunakan fitur ini. Jadi kalau untuk 3 fitur yang diberikan oleh Socrative, yang pertama kita mulai dengan multiple choice. Nah, seperti ini tampilan dari multiple choice. Kita bisa membuat soalnya di sini, ketik soalnya. Namun di sini kami sudah sediakan agar presentasinya bisa lebih efektif. Kita akan copy di sini. Dan seperti ini, setelah kita copy soalnya, kemudian kita bisa mengisi pilihan jawabannya. Misalnya kita isi ketik pankreas. Ada orang nyariin. Halus. Dan juga lambung, lalu ada besar. Jika kita ingin menambahkan pilihan jawaban, kita bisa add answer seperti ini, maka akan muncul pilihan untuk E. Dan di sini kita bisa mengklik pada jawaban yang benar. Dan di sini kita bisa untuk menambahkan gambar pada soal, namun untuk menambahkan gambar di pilihan jawaban itu termasuk pro, dan untuk soalnya, bukan untuk pilihan jawabannya. Misalnya kita gambar ini, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan jawaban atau penjelasan dari soal ini di menu explanation. Maka akan kita ketik di sini mengenai penjelasan dari soal ini. Lalu kita bisa tekan OK. Dan kita bisa add untuk soal berikutnya. Nah, seperti ini tampilannya.
kita bisa add soal selanjutnya yaitu true or false. Kita bisa ngambil soalnya di sini. Aduh, ya kita bisa tekan dan kita bisa memilih jawabannya. Misalnya jawabannya false. Lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk tipe soal short answer, di mana untuk tipe soal short answer ini dia hanya membutuhkan jawaban yang pasti, misalnya 1 atau 2 kata. Misalnya kita bisa memberikan contoh seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kita bisa membuat pilihan jawabannya. Jawabannya adalah urobilin. Atau jika nanti ada alternatif, misalnya kita menggunakan jawabannya dalam bahasa Inggris atau ada optional yang lain, kita bisa mengisinya di sini. Lalu kita klik OK. Setelah kita membuat soal, kita bisa membuat nama kuisnya. Misalnya kuis biologi 11. Lalu kita bisa save dan exit. Nah, dengan begitu kuis kita sudah selesai dibuat. Dan di sini ada menu download. Jadi kuis yang sudah kita buat ini dapat kita download. Lalu ini untuk copy kuis. Biasanya copy kuis ini dapat digunakan atau biasa digunakan jika kita mempunyai folder lain seperti itu. Dan ini kita dapat men-share kuis, URL-nya dapat kita salin ke seperti ini. Dengan kode ini kita dapat berbagi dengan guru yang lain. Nah, selanjutnya ini ada delete. Delete ini kita untuk menghapus kuisnya. Kemudian merge and move ini adalah fitur yang digunakan untuk pengguna aplikasi yang pro atau berbayar. Di sini adalah trash atau di sini tempat kuis yang sudah dihapus tersimpan biasanya. Dan di restore. Dan di sini kita dapat mencari kuis yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya dari kuis ini yang membedakan juga aplikasi ini dengan aplikasi yang lain adalah aplikasi ini tidak memiliki lainnya. Jadi aplikasi ini di-launch dengan perintah guru untuk start dan finish-nya. Jadi guru yang menentukan waktu kapan siswa dapat mengakses kuisnya, aturan waktu seperti aplikasi lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan kita Alvina Lahayu yang telah menjelaskan tentang bagaimana pembuatan kuis dan juga bagaimana cara untuk melaunching untuk siswa dapat login dari kuis yang telah dibuat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana launching kuis atau bagaimana cara meluncurkan kuis kepada siswa. Kita di sini hanya perlu menekan tombol launch, lalu di sini terdapat 6 fitur yang disediakan oleh aplikasi Socrative. Nah, untuk pertama itu kita akan mencoba melaunching kuis. Nah, di sini kita sudah ada bank soal atau soal yang telah dibuat tadi, kemudian kita klik soalnya.
Kemudian kita klik tombol next. Setelah itu terdapat metode pengiriman soal dan juga beberapa pengaturannya. Di sini saya akan memilih instant feedback, yaitu opsi pemilihan soal secara berurutan, yang mana siswa tersebut akan mengerjakan soal secara berurutan dan tidak dapat mengubah jawaban soal yang telah dikerjakan. Lalu kita klik tombol start. Nah, akan langsung diarahkan ke menu result. Dan di sini ada simbol seperti sinyal atau WiFi, itu artinya sedang berlangsung proses atau launching dari kuis. Nah, untuk siswa-siswa, untuk dapat mengakses kuis tersebut, kita hanya tinggal share kode ini, biologi 12, kepada siswa, agar siswa tersebut dapat mengakses kuis tersebut. Kepada rekan-rekan yang sedang menyaksikan workshop ini juga dapat mengakses kuis. Rekan-rekan hanya perlu mengakses Socrative Student, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Tadi nama roomnya adalah biologi, kita masukkan biologi 12. Kita klik join. Nah, di sini kita dapat memasukkan nama dari siswa yang melakukan soal yang mengerjakan soal tersebut. Nah, kita dapat menjawabnya organ tempat dihasilkannya enzim amilase pankreas. Kita klik tombol submit. Di sini terdapat koreksi dari soal, juga selanjutnya kita klik tombol OK, lanjut kepada soal berikutnya. Kita jawab. Nah, di sini artinya sudah selesai soal yang dijawab oleh siswa tersebut dan menunggu aktivitas yang diberikan oleh guru selanjutnya. Nah, di sini sudah nampak secara live report. Pada kolom pertama itu siswa yang telah mengakses soal itu, yang pertama ada Alvina. Di sini dapat disaksikan, ini tandanya berapa orang siswa yang sedang mengakses soal tersebut. Lalu di sini dapat analisis butir soal. Butir soal yang pertama itu tuh semua siswa menjawabnya secara benar, dan butir soal kedua juga begitu. Di sini juga dapat di-hide nama dari siswa tersebut, juga dapat di-hide jawaban dari siswa tersebut. Nah, ini sudah 3 orang yang menjawab soal dari guru tersebut. Nah, jika telah selesai guru tersebut, rasanya waktu yang diberikan untuk menjawab tersebut, maka guru tinggal mengklik tombol finish, artinya kuis telah selesai dikerjakan atau dibagikan kepada siswa. Nah, kita akan mengklik tombol OK. Nah, akan muncul tampilan langsung menuju menu reports, yang mana untuk melihat reports-nya tinggal diklik tombol reports, akan tampak bagaimana cara kita untuk mengunduh dari reports atau soal yang telah dikerjakan siswa. Di sini kita bisa mengklik tombol download. Nah, di sini sudah muncul. Nah, dalam format Excel akan muncul analisis butir soal dari siswa yang telah mengerjakan soal tersebut. Berikut juga jawaban per masing-masing butir soal. Nah, lalu selanjutnya untuk launching yang kuis secara berkelompok, teman-teman bisa mengklik tombol Space Race. Di sini teman-teman bisa memilih kuis yang telah dibuat, lalu ditekan tombol Next.
Di sini saya akan memilih timnya hanya berjumlah 2, lalu memilih kelompoknya secara otomatis. Dan untuk melihat live reportnya, saya tetap memilih roket. Untuk countdown-nya tidak bisa karena itu diperuntukkan untuk versi Pro. Lalu kemudian kita tinggal mengklik tombol Start. Nah, di sini terdapat 2 kelompok. Kita coba login yang untuk studentnya. Di sini saya klik Yani. Lalu kita pilih opsi jawabannya, salah, false, benar. Kita bisa melihat live reportnya. Nah, di sini dari kedua kelompok sama-sama memperoleh poin yang sama. Artinya kedua kelompok itu menjawab soal yang benar itu sama-sama 1. Nah, jika telah selesai, kita tinggal mengklik tombol finish. Maka aktivitas untuk launching soal Space Race telah berakhir. Kita bisa melihat di sini. Nah, untuk kelompok pertama itu Alvina dan juga Rahayu. Dan di sini hanya 1 saja, karena untuk simulasi kami mencoba 1 orang saja. Nah, untuk analisis butir soalnya terlihat di sini. Soal nomor 1 itu untuk satu kelas itu menjawab 50% benar, dan untuk soal nomor 2 juga begitu. Untuk reportnya bisa di-download seperti tadi. Kita lanjut kepada menu berikutnya. Untuk exit ticket, kita akan membahasnya terakhir karena ini merupakan refleksi dari guru terhadap pembelajaran pada hari ini yang akan diberikan kepada siswa. Lalu di sini ada quick question. Kita coba 1. Nah, di sini tidak disediakan soal maupun jawabannya. Siswa hanya diminta untuk memilih dari jawaban yang benar. Karena untuk soalnya sendiri itu akan mungkin dibacakan secara langsung, secara meeting, mungkin secara online meeting melalui Zoom, atau mungkin dibacakan secara langsung di kelas oleh guru tersebut. Jadi siswa tersebut tinggal login di akunnya masing-masing dan langsung menjawab dari soal yang telah disebutkan oleh guru tersebut. Kita coba di sini. Nah, di sini sudah langsung tampil pilihan jawaban yang akan dijawab oleh siswa tersebut. Nah, saat guru telah selesai membacakan soalnya dan juga pilihan jawabannya, siswa tinggal mengklik pilihan jawaban yang telah disebutkan oleh guru. Nah, ini artinya menunggu aktivitas selanjutnya yang akan diizinkan oleh guru. Nah, di sini terdapat live report pengerjaan yang telah diselesaikan oleh siswa. Begitu juga untuk menu true or false, soalnya kita berikan true or false dan juga short answer. Maka siswa tersebut hanya tinggal menjawab dan soal dan jawabannya juga tidak disediakan di platform ini. Lalu jika telah selesai, guru tersebut tinggal mengklik tombol finish yang artinya soal telah selesai diberikan guru. Dan yang menu terakhir yaitu exit ticket. Nah, karena soalnya itu otomatis, ada 3 buah yang langsung di input sistem, langsung ditujukan menunya ke menu result. Jadi guru tersebut dapat memantau soal exit ticket yang sedang berjalan. Berikut untuk login siswa. Kita tinggal masukkan nama siswanya siapa. Nah, di sini terdapat pertanyaan, how well did you understand today's material? Yang artinya, bagaimana pemahamanmu terhadap materi pada hari ini? Siswa bisa menjawabnya sesuai dengan apa yang telah siswa tersebut dapatkan pada hari itu. Jika bagus, akan dijawab dengan option A, lalu di-submit. Lalu setelah itu, apa yang telah kamu pelajari pada hari ini? Siswa tinggal menjawab baik atau sesuai dengan perasaan bagaimana dia telah menerima pelajaran pada hari itu. Lalu di-submit. Nah, yang soal nomor 3 ini sesuai dengan
soal yang telah diberikan guru itu secara langsung, disebutkan guru itu secara langsung. Mungkin pertanyaannya seperti ini, bagaimana apa saja kesimpulan yang telah kita pelajari pada hari ini, maka siswa tersebut tinggal mengetikkan kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah yaitu, nah setelah itu tinggal diklik tombol submit. Nah, akan muncul lagi tampilan seperti ini yang artinya siswa tersebut menunggu aktivitas selanjutnya yang diberikan oleh guru. Nah, di sini terdapat result live report dari pengerjaan soal yang telah dikerjakan oleh siswa tersebut. Nah, di sini jika telah selesai, guru tinggal mengklik tombol finish. Mengklik tombol finish dan mengklik tombol OK. Nah, nanti akan langsung diarahkan kepada menu reports. Dan bisa reports-nya itu dalam bentuk Excel atau PDF. Bisa juga dikirim melalui email guru, email siswa, dan juga dapat di-download seperti yang telah disimulasikan tadi. Nah, ini untuk memantau berapa orang yang mengikuti kelas pada hari itu. Jika telah selesai, guru dapat meng-clear jumlah siswa yang sedang mengikuti kelas tersebut. Nah, sudah kembali kepada 0, artinya tidak ada lagi siswa yang mengakses room atau quiz tersebut. Mungkin sudah dijelaskan terkait menu launch, quizzes, room, report, dan juga result. Kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan diketik di kolom pesan dan di-share untuk everyone. Kepada rekan-rekan yang sedang menyaksikan workshop, bisa bertanya. Hadis diriwayatkan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la'anallahu al-washimat, Allah melaknat yang membuat tato, wal mutashimat, minta buatin tato, wal mutanammisat, yang mencabut apa? Alis, mencabut, membuang, menghapus, mutaati. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, diberikan waktu sekitar 3 menit, dapat mengetikkan pertanyaannya kepada pesan di Zoom group chat, dan dikirim untuk everyone. Nah, sembari menunggu teman-teman yang ingin bertanya dan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom, grup Zoom, di sini kami ada yang terlupa menyampaikan sedikit terkait dengan quizzes tadi. Di sini kan terdapat soal yang telah dibuat tadi, terus ada menu copy, download, dan juga share. Nah, di sini kami akan menampilkan soal yang di-download yang telah dibuat dari quizzes tadi. Kita klik tombol download. Lalu kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini.
akan muncul tampilan kuisnya dalam bentuk PDF. Nah, jadi guru tidak perlu susah-susah lagi jika ingin melakukan kuisnya secara paper. Di sini sudah tersedia langsung nama, skor, dan juga soal yang akan dikerjakan oleh siswa tersebut. Baiklah, kepada Anissa Solihat, apakah yang bertanya? Oh, baiklah, sudah ada pertanyaan dari teman kita atau rekan kita, Cynthia Putri, yang bertanya tentang kekurangan dan keunggulan dari Socrates aplikasi ini. Lalu ada juga pertanyaan dari rekan kita, yaitu Anissa Solihat, berapa maksimal orang bisa bergabung ke aplikasi kuis ini? Mungkin kepada rekan kita Alvina Rahayu akan mencoba menjawab pertanyaan dari rekan kita. Baiklah, moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Cynthia Putri mengenai keunggulan dan juga kekurangan dari aplikasi Socrative ini. Jadi untuk keunggulannya tadi beberapa sudah dijelaskan pada saat presentasi slide PowerPoint, namun untuk kekurangannya mungkin belum dijelaskan. Jadi untuk kekurangan dari aplikasi ini, yang pertama karena aplikasi ini harus online, jadi jika tidak memiliki internet, jaringan internet yang baik, tentu itu akan menjadi kendala. Mungkin untuk aplikasi yang online mungkin seperti masih seperti kendala lainnya, kendala biasa. Namun seperti yang kita tahu untuk aplikasi Socrative ini tidak ada pengaturan waktunya. Jadi mungkin guru sendiri dalam melaksanakan kuisnya harus fokus dalam melaksanakan kuis. Maksudnya di sini karena guru sudah menentukan waktu dan kapan mulai dan kapan berakhirnya kuis, jadi guru harus mengingatkan kepada siswanya agar tidak ketinggalan dari kuis ini. Kemudian untuk kekurangan lain dari aplikasi ini, tentu kita dapat lihat dari perbedaan yang ada pada aplikasi free dan pro, di mana aplikasi ini yang free-nya kita hanya dalam jika menggunakan aplikasi yang free, kita hanya bisa membuat satu room, kita hanya bisa melaksanakan satu aktivitas, dan kita hanya bisa menampung 50 siswa per room. Tentu mungkin guru tidak dapat bekerja sekaligus untuk beberapa kelas yang dibinanya. Jadi guru fokus pada satu-satu kelas, namun ada baiknya juga jika guru melakukan seperti itu, di mana guru fokus pada masing-masing kuis yang diberikan kepada siswanya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Alvina Rahayu. Mungkin dari penjelasan rekan saya tadi sudah sekaligus menjawab pertanyaan dari Anissa Solihat yang bertanya tentang berapa maksimal orang bisa bergabung ke aplikasi kuis ini.
yang mana telah dijawab oleh rekan kita, yaitu 50 orang siswa dalam sekali kuis. Nah, ada tambahan sedikit terkait pertanyaan dari Cynthia Putri, apa saja kekurangan dan keunggulan dari aplikasi Socrates ini. Kelebihannya atau keunggulannya telah dipaparkan oleh Alvina tadi, yaitu aplikasi ini bisa berbasis web dan juga berbasis Android. Jadi siswa tersebut bisa mengaksesnya secara online melalui web dan juga secara online melalui aplikasi yang dapat diunduh di Android. Nah, aplikasi ini bisa juga digunakan untuk tes online yang lain selain untuk kebutuhan sekolah, tergantung dari kebutuhan pengguna. Sedangkan untuk kekurangannya, aplikasi ini tidak menyajikan menu yang dapat mengakomodasi kebutuhan pengguna, yang mana itu untuk kebutuhan free itu dibatasi seperti yang terlihat pada slide. Sedangkan yang untuk fitur yang lebih itu disediakan untuk fitur Pro. Lalu seperti penjelasan rekan saya tadi, yaitu tidak ada timer, tidak ada papan peringkat, lalu juga untuk akses siswanya terbatas, ada fitur berbayar, dan juga aplikasi ini bisa diakses oleh siswa secara berulang dengan nama yang sama ataupun berbeda. Tapi untuk mengatasi kekurangan dari aplikasi ini, teman-teman bisa melakukan atau mendapatkannya fitur-fitur yang kurang dari aplikasi ini dengan fitur Pro atau dikombinasikan dengan aplikasi yang lain. Mungkin sekian jawaban atas pertanyaan dari Cynthia Putri dan juga Anissa Solihat. Selanjutnya kami kembalikan kepada penanya, kepada Cynthia Putri, apakah sudah mengerti? Baiklah, kepada rekan kami Anissa Solihat, apakah sudah mengerti dari paparan jawaban rekan saya tadi dan juga saya? Baiklah, sepertinya tidak ada respon dari Anissa Solihat, dan di sini sudah ada masuk pertanyaan lagi. Mungkin kami akan menampung 3 pertanyaan, kami batasi. Pertanyaan terakhir itu dari Andara Fasya Mardiah yang bertanya tentang yang Pro apa saja fiturnya yang didapatkan pengguna. Nah, seperti yang terdapat pada slide, di sini ada 3 opsi. Ada fitur free, fitur Pro yang untuk K12 teacher, juga ada untuk higher ed and corporate. Ini yang untuk fitur Pro yang seharga 599 USD per tahun. Di sini ada yang 99,9 USD per tahun. Ini terdapat fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi Pro dan juga aplikasi Pro yang untuk corporate dan juga higher education. Fitur yang pertama untuk yang Socrative Pro untuk K12 teacher itu menu-menu yang semua ada di Socrative itu gratis, termasuk yang pertama itu up to 20 private or public rooms, yang artinya dapat mengakses 20 room, sedangkan yang pada fitur free hanya 1 room saja. Lalu juga dapat launching sampai 20 aktivitas sekali waktu, sedangkan untuk yang free itu hanya beberapa aktivitas saja. Lalu di sini juga tersedia Space Race Countdown Timer, yang mana untuk melaunching quiz Space Race tadi tidak ada timernya, jadi guru sendiri yang menentukan, sedangkan di sini terdapat countdown-nya. Lalu juga ada roster import. Roster import ini adalah guru dapat mengimpor list siswa yang akan dapat mengakses aplikasi tersebut. Jadi seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, siswa dapat mengakses aplikasi untuk fitur free, siswa dapat mengakses aplikasi ini secara berulang dengan nama yang sama ataupun berbeda. Sedangkan yang untuk Socrative Pro for Higher Education and Corporate, itu dapat siswa mengaksesnya 150 orang, sedangkan yang free itu hanya 50 orang, dapat mengakses 20 private public room sama seperti yang tadi,
Lalu, nah, akses siswa di sini dibatasi dengan ID. Jadi guru memberikan ID kepada masing-masing siswa agar tidak bisa siswa tersebut mengaksesnya secara berulang dengan nama yang sama ataupun yang berbeda. Lalu juga ada shareable links. Jadi untuk berbagi soal kepada guru lain itu tidak perlu menggunakan kode SOC seperti yang telah dipaparkan tadi, tinggal men-share link yang tersedia pada fitur Pro ini. Nah, seperti yang dijelaskan, 599,9 USD per tahun ini, jika dikonversikan itu sekitar 900.000. Dan untuk yang 99,9 ini sekitar 1.500.000 per tahun. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah ada tambahan dari rekan saya, Alvina Rahayu? Baiklah, saya ingin menambahkan sedikit yang mengenai sedikit mengenai pertanyaan dari Cynthia Putri yang mengenai kekurangannya. Tadi ada yang terlupa, karena aplikasi ini kan kekurangannya kita tidak bisa melihat tidak bisa memberikan ID gitu kan, karena kita menggunakan yang free. Jadi dapat kita akali dengan melihat jumlah peserta didik yang mengakses room kita tadi. Yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, ada yang pada bagian pada saat ingin clear room. Nah, pada saat clear room tadi kan ada terlihat lingkaran merah kecil. Nah, di sana itu adalah jumlah siswa yang mengakses room kita tadi. Jadi sebenarnya bisa, nah, seperti yang dilihatkan oleh penyaji pada bagian ini. Nah, pada bagian yang ini, pada bagian yang di atas add room. Nah, di sana tuh kan tadi kita bisa melihat jumlah yang mengakses dari room kita tadi. Jadi sebenarnya untuk free lihat jumlah peserta didik yang login di biologi room 12. Jadi di sini kami walaupun kita menggunakan aplikasi ini yang free, namun aplikasi ini sendiri sudah memberikan fitur-fitur yang cukup baik untuk kita gunakan untuk evaluasi siswa secara virtual atau secara jarak jauh. Terima kasih. Sekian tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Alvina yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Andara. Selanjutnya kami kembalikan kepada penanya, Andara Fasya Mardia, apakah sudah paham dari penjelasan yang dijelaskan oleh rekan saya tadi dan juga saya? Baiklah, Andara Fasya sudah menjawab, terima kasih. Mungkin selanjutnya untuk sesi tanggapan dari dosen, mungkin dosen yang bersangkutan sudah mengirimkan pesan pribadi kepada moderator bahwasanya izin terlebih dahulu dan nanti dikirimkan rekod kepada dosen yang bersangkutan. Di sini kami akan langsung menutup saja workshop kita pada hari ini. Untuk Socrative ini yang sebagai tool asesmen yang menyuguhkan user experience yang menarik dari segi fitur free yang ditawarkan, membuat aplikasi Socrative ini sulit ditolak dan menjadi solusi evaluasi di tengah pandemi. Mungkin sekian dari moderator dan juga dari rekan saya Alvina. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah bergabung dan juga bertahan sampai pukul 6 ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.